Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk kembali mengingat Allah dimanapun kita berada, bersyukur atas segala rahmatnya, bahkan menghitung setiap nikmatnya. Walaupun kita tak mampu, tetapi ada upaya dan perjuangan kita menghitung setiap nikmatnya dalam rangka memaksimalkan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu pada perjalanan di kehidupan dunia ini, seperti yang sudah pernah kita rasakan dan kita jalani, bahwa kehidupan itu sejatinya adalah melaksanakan satu bentuk keharusan. Tidak ada kata lain bahwa setiap kehidupan ini telah Allah tetapkan segalanya. Setiap makhluk yang bernyawa atau bergerak telah Allah tetapkan rizkinya. Allah tahu tempat penyimpanannya dan Allah tahu tempat kediamannya. Karena semua telah Allah tulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfud. Hal ini termaktub dalam surat Hud ayat 6. Maka tidak akan ada lagi, jika ini difahami dengan baik, tidak akan ada lagi makhluk Allah yang yakin kepada Allah, di mana dia tidak akan kehilangan keyakinannya bahwa Allah telah menetapkan segalanya. Urusan hidupnya Allah yang telah menolongnya. Artinya, jika kita di dalam kehidupan sehari-hari masih menemukan ada orang yang mengeluh ketika sudah diberi tempat tinggal atau kediaman, dia masih mengeluh bahwa kediamannya itu tempatnya kecil, tidak nyaman, dan sebagainya. Jika ada orang yang masih mengeluh lapar, padahal di hari itu dia masih menemukan makanan, dan ada juga orang yang masih mengeluh bahwa apa yang dia dapatkan pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, padahal bisa jadi itu adalah angan-angan semua orang yang dimana dia membayangkan, berharap punya penghasilan. Kenapa? Itu adalah keluhan-keluhan bagi orang-orang yang dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi tanpa sadar dari setiap keinginan yang sudah terpenuhi, dia tambahkan kembali keinginannya sehingga merasa kurang dari apa yang dia dapatkannya. Padahal Allah telah tetapkan segalanya. Adanya rasa kurang bisa jadi ketika sudah terpenuhi apa yang sudah diharapkan. Muncul keinginan yang baru tanpa ada upaya menambahkan, sehingga ia tidak mengakui atau merasa kekurangan. Padahal sahabat semua, dari orang-orang yang dikeluhkan tiga hal tadi, ketika dia mengeluh memiliki tempat tinggal yang kecil sementara isinya banyak, ketika dia mengeluh tentang makanan yang masih kurang padahal di hari itu dia masih menikmati adanya makanan, ketika orang yang mengeluh tidak memiliki keturunan padahal memiliki keturunan tetapi dia mengeluhkan bertambahnya beban kehidupan, padahal di luar sana atau di kesempatan yang lain banyak orang-orang yang berdoa dan mengharap kepada Allah, yang menginginkan tempat tinggal seperti yang kita tinggali. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mungkin belum memiliki tempat tinggal seperti yang kita miliki. Di luar sana ada orang-orang yang mengeluh, memohon kepada Allah untuk dicukupkan, bisa makan di hari itu. Sementara kita yang sudah dipenuhi urusan perutnya, urusan lapar kenyangnya, sementara di luar sana masih banyak orang yang berjuang untuk bisa satu kali saja merasakan adanya makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Di saat kita mengeluh tentang banyaknya keturunan, menjadikan beban yang bertambah-tambah, sungguh merepotkan, padahal tidak sedikit orang bermohon di luar sana yang mungkin sampai detik ini belum punya keturunan, belum punya anak, belum dianugerahi kasih sayang dari Allah berupa keturunan. Padahal bukan berarti
Allah tidak membenci, bukan berarti Allah membenci, bukan berarti Allah sedang menghinakan ketika belum ada keturunan pada diri kita. Maka bersyukurlah bagi kita, orang-orang yang telah dianugerahi hal-hal yang tadi disebutkan. Apa yang kita keluhkan, di luar sana banyak orang yang memohonkan untuk seperti apa yang kita dapatkan. Maka sahabat dunia akhirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah bersyukur, teruslah mengagumi Allah Subhanahu wa taala, teruslah menjadikan Allah sebagai sandaran hidupnya. Sandaran di dalam kehidupannya untuk apa? Untuk menguatkan satu bentuk keyakinan di dalam diri yang disebut dengan iman. Selain dikuatkan oleh hati, dia mampu terus bersyukur melalui lisan-lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengaplikasikannya di dalam kehidupannya. Terutama dia selalu berupaya untuk tepat di dalam melaksanakan ibadahnya, benar dalam melaksanakan ibadahnya. Kenapa? Karena jika orang yang terus berjuang untuk tepat dan benar di dalam melaksanakan ibadahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka yakin semua yang justru mungkin belum diucapkan berdasarkan keinginannya, Allah akan siapkan dan sediakan. Karena sesuai dengan janjinya dalam surat Hud ayat 6, Allah telah tetapkan bagi makhluk yang bergerak atau bernyawa akan rizkinya masing-masing. Bahkan Allah tahu tempat kediamannya, Allah pun tahu tempat penyimpanannya. Ini disebutkan tersimpan, termaktub, tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Demikian makna yang dapat tersampaikan berkaitan dengan surat Hud ayat 6. Semoga Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridho kepada kita atas setiap upaya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepadanya, dengan berupaya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah dengan baik dan melaksanakan kehidupan sesuai dengan keharusannya, bukan berdasarkan nafsu dan hanya sekedar keinginannya. Karena bisa jadi nafsu yang dilakukan untuk mengejar keinginan bisa saja dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang haram. Itu saja, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.